Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Iya, bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Iya, adik-adik semua, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Iya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, mari kita bersama-sama puji muliakan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita bertepuk tangan. Sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, kita buka di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersukacita hari ini Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami semua boleh bersekolah minggu. Walaupun kami di rumah Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kami bersama dengan orang tua yang mendampingi kami, bersama dengan kakak pembimbing, bahkan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Amin. Ya adik-adik, masih tetap berdiri. Setiap hari kita selalu memuji Tuhan, dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk itu, mari kita puji Tuhan Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Adik-adik silakan duduk. Iya, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diperdengarkan oleh firman kebenaran-Mu. Engkau berkati kakak Deborah yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami boleh pahami, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami.
Ini kami Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan belajar di bawah satu tema persembahan orang Majus. Nah, adik-adik sekalian, kemarin tanggal 25 Desember kita telah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar sedikit atau mengingat kembali bagaimana kisah kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, sesudah Yesus lahir di kota Bethlehem, tidak banyak yang tahu. Orang-orang di luar Bethlehem tidak banyak yang tahu tentang kelahiran Yesus Kristus. Tapi kelahiran Yesus Kristus ini tersiar di kota Yerusalem. Nah, pada saat itu orang-orang di Bethlehem mendengarkan kisah kelahiran Yesus ini dari para gembala-gembala, di mana gembala-gembala sebelumnya telah mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus ini dari malaikat yang menemui mereka pada saat menjaga kawanan domba. Nah, mereka pun tahu tentang hal itu, sehingga dari situlah tersiar berita kelahiran Yesus di kota Yerusalem. Nah, pada saat berita ini tersiar, namun belum tersiar ke kota-kota lain, orang-orang di Yerusalem pun heran. Kenapa di pintu gerbang masuk kota Yerusalem ini ada orang-orang asing yang datang naik unta? Mereka bingung, mereka lalu bertanya-tanya, siapa sih orang ini? Dari baju mereka, persiapan mereka, orang-orang di Yerusalem sudah tahu bahwa orang ini berasal dari tempat yang jauh, dari luar Yerusalem. Nah, hal ini menjadi jelas ketika orang-orang asing ini bertanya kepada penjaga-penjaga pintu di kota Yerusalem. Mereka bertanya seperti ini, "Permisi, kami mau bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu?" Wah, penjaga-penjaga pintu pun keheranan. Raja orang Yahudi? Perasaan raja kita hanya Raja Herodes, tidak ada raja lain. Mereka lalu bertanya, tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Karena kebingungan, penjaga-penjaga pintu ini langsung aja mengatakan kepada orang-orang Majus ini, orang-orang asing ini, "Oh, kalau begitu, silakan tanya langsung saja kepada Bapak Raja Herodes." Nah, mereka pun diantar untuk bertemu dengan Raja Herodes, dan mereka lalu bertanya kepada Raja Herodes, "Kami ingin bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir?" Wah, Raja Herodes pun heran. Siapa ya raja orang Yahudi yang baru lahir? Perasaan cuma saya yang raja orang-orang Bethlehem di sini. Wah, karena Raja Herodes ini penasaran, dia pun memanggil ahli-ahli Taurat. "Tolong bawa ke sini kitab gulungan kalian. Kira-kira apa yang dimaksud dari orang-orang asing ini?" Mereka lalu membuka gulungan kitab mereka, dan mereka menemukan jawaban pada Mika 5 ayat 1. Di situ jelas bahwa raja orang Yudea akan lahir. Raja orang Yudea akan lahir. Nah, mereka pun lalu memastikan kepada orang-orang asing tadi yang disebut dengan orang Majus bahwa benar mereka telah melihat bintangnya di timur dan menuntun mereka sampai ke tanah Yerusalem, tepatnya di kota Bethlehem. Nah, pada saat itu Herodes pun menjadi kaget, menjadi bingung. Wah, ternyata ada raja yang akan menggantikan saya. Dan akhirnya
Raja Herodes pun berkata kepada orang-orang asing ini, "Oh, ternyata raja itu lahir di kota Bethlehem. Silahkan pergi ke sana. Dan ketika kalian juga sudah pergi menemui dan memastikan bahwa bayi itu telah lahir, beritahu kepada saya juga mau pergi menyembah dia." Tapi adik-adik sekalian, betulkah Raja Herodes mau menyembah Yesus? Tidak. Bahkan Raja Herodes mau membunuhnya karena dia tidak mau ada raja lain yang lahir untuk menggantikan dia. Lalu orang-orang asing tadi, orang-orang Majus dari timur ini pergi ke kota tujuan, yaitu kota Bethlehem. Mereka pergi dan sampai malam tiba, bintang yang telah menuntun mereka sampai ke kota Bethlehem ini itu muncul dan menerangi sebuah tempat di mana Bapak Yusuf dan Ibu Maria beserta bayinya itu ada. Mereka lalu melihat ada seorang bayi kecil yang sederhana, tapi mereka yakin dan percaya bahwa itulah raja yang ia nantikan. Mereka lalu bersyukur, membuka persembahan mereka, emas, kemejar, dan mur. Mereka lalu mempersembahkan itu kepada bayi Yesus. Setelah malam tiba, orang-orang Majus ini mendapatkan mimpi dari Allah bahwa mereka harus kembali, tapi tidak menemui Raja Herodes, karena orang-orang Majus ini percaya dengan petunjuk Yesus. Mereka lalu pulang melalui jalur lain dan tidak bertemu Raja Herodes. Nah, adik-adik sekalian, dari kisah kelahiran Yesus ini kita dapat belajar dari orang-orang Majus, di mana mereka bisa percaya dari petunjuk Allah dan memberikan persembahan yang benar-benar murni. Mereka memberikan persembahan mereka yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Mungkin saat ini kita tidak dapat memberikan emas, kemenyan, dan mur, tapi kita bisa memberikan hati kita, hidup kita untuk Allah, untuk Yesus, menyambut kelahiran mereka. Kita hidup sesuai dengan kehendaknya dan menyembah Dia, mendengar-dengar pada orang tua, rajin beribadah pada hari Minggu, dan tidak nakal. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita memberikan hidup kita untuk menyembah Allah, menyembah Yesus Kristus yang pada 25 Desember kemarin kita sambut kelahirannya dengan hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Selamat Hari Natal adik-adik, dan mari kita sambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Amin. Nah, adapun ayat hafalan kita pada minggu depan yaitu terdapat dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan. Berilah yang baik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Nyata ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, kiranya sukacita Natal dapat terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, hidup kami, hati kami, dan sikap kami dapat menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Kami tidak memiliki emas, kemenyan, dan mur ya Tuhan, namun kami percaya apa yang kami lakukan terbaik di hadapan-Mu itulah persembahan yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, agar kami dapat selalu bertindak sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam segala kehidupan kami, aktivitas kami, masa liburan kami. Kiranya Tuhan, Engkau jauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, sehingga kami dapat menjalankan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, berkatilah kami, inilah doa kami. Karena doa ini kami bawa di dalam nama Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Mari kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap di rumah. Ya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, selamat hari Natal.